Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Pada pertemuan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang etika terhadap orang tua. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mampu mengaplikasikan etika kepada orang tua. Sebagai latar belakang, jadi banyak kasus tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Sehingga relevan pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang etika terhadap orang tua. Jadi orang tua adalah orang yang berjasa mendidik dan membina anak tentang arti hidup ini. Oleh karena itu, betapa berjasanya orang tua dalam kehidupan manusia, maka sudah sepatutnya manusia itu untuk berbakti dan beretika kepada kedua orang tuanya. Jadi ini harus kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan. Dan orang tua adalah memiliki kedudukan yang tinggi, karena dari orang tua itulah kita ada, dan dari orang tua itulah kemudian kita bisa berdiri sampai saat ini. Dan setiap anak itu berkewajiban berbuat baik kepada mereka, karena jasa-jasa mereka lah maka kita semuanya bisa banyak berbuat, ya, bisa sampai saat ini berada di perguruan tinggi. Kemudian kita juga tahu bahwa kebaikan kita bukan untuk membalas budi kebaikan mereka. Jadi sekali lagi bahwa kebaikan kita kepada mereka bukanlah dalam rangka untuk membalas budi kebaikan mereka. Karena apa? Karena kalau hanya semata-mata ini, sampai kapanpun itu tidak akan mampu disamai atau bahkan dilampaui bagaimana jasa mereka kepada kita. Jadi sekali lagi bahwa kebaikan kita kepada orang tua tidak semata-mata hanya dalam membalas budi kebaikan mereka, karena kebaikan mereka kepada kita, jasa mereka kepada kita, itu tidak akan bisa disamai atau bahkan dilampaui. Dan kebaikan kita kepada mereka merupakan bentuk pengamalan kewajiban dan didorong oleh rasa sayang kita kepada mereka. Jadi apa yang kita lakukan dalam rangka sayang kita kepada mereka, dalam rangka kita menghormati mereka, dalam rangka mengamalkan kewajiban-kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Itulah makna orang tua bagi anak. Maka mudah-mudahan itu bisa kita jalankan bersama-sama. Kemudian bagaimana kita beretika kepada orang tua? Yang pertama bahwa beretika kepada orang tua adalah perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap anak. Jadi di sini dituntut bahwa kita harus apa? Harus melaksanakan etika yang baik, moral yang baik. Bahkan di dalam agama itu kita berkata kepada orang tua saja, atau kita tidak mengindahkan nasihatnya atau tidak mendengarkan kata-katanya, atau bahkan kita menyakiti kedua orang tua kita, maka itu tentu merupakan sesuatu dosa yang sangat sangat besar. Maka itu harus kemudian kita tinggalkan. Nah, bagaimana kriteria etika kepada orang tua? Kriteria yang kemudian bisa kita dapatkan diantaranya adalah bahwa kita tidak akan berkomentar yang tidak mengenakkan, ya, dikarenakan melihat kedua orang tua kita melakukan sesuatu yang tidak enak menurut kita. Jadi jangan sampai kemudian kita memberikan komentar-komentar yang buruk. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Sedang belajar misalkan diminta untuk mengerjakan sesuatu misalkan, tentu kita harus menyampaikan dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau seandainya memang harus dikerjakan setelah kita misalkan belajar seperti saat ini, maka tetap itu harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, tidak menyusahkan kedua orang tua sedikit pun. Jadi mereka sudah banyak jasanya kepada kita, sudah banyak hal yang diberikan kita, maka jangan menyusahkan kedua orang tua kita. Kita sudah dibiayai kuliah saat ini, misalkan kita semua sebagai mahasiswa misalkan, jangan bebani mereka dengan alasan-alasan dengan kuliah harus memiliki laptop yang baru, memiliki gadget yang baru misalkan, sehingga mereka sudah membiayai kita kuliah masih direpotkan lagi dengan fasilitas-fasilitas yang kita tuntut yang itu adalah berlebihan.
Yang ketiga adalah kita mengucapkan ucapan yang lemah lembut kepada kedua orang tua dengan diiringi sopan santun sebagai bentuk penghormatan kepada keduanya. Jadi ucapan-ucapan lemah lembut, jangan sampai kita menyakiti mereka, jangan sampai kita itu membentak mereka. Dan tentu di dalam perbuatan pun juga kita harus menunjukkan sopan santun kita. Walaupun kita sudah menjadi mahasiswa, orang tua kita misalkan menjadi seorang petani, menjadi seorang buruh kuli bangunan dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh merendahkan mereka sedikit pun, karena merekalah orang yang paling banyak berjasa kepada kita. Dan etika yang juga kita bisa lakukan adalah kita senantiasa mendoakan, yaitu berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyayangi keduanya ya, kedua orang tua kita ya, dengan belas kasih sayang keduanya kepada sebagaimana ya balasan kasih sayang keduanya kepada kita. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah menyayangi keduanya sebagai balasan kasih sayang keduanya kepada kita. Ya ini ya tentu senantiasa harus kita lakukan, tidak boleh putus-putus. Bahkan sampai orang tua kita seandainya sudah meninggal pun tetap kita harus mendoakan kepada mereka. Dan juga yang terakhir adalah bersikap tawadhu, merendahkan diri kepada mereka. Jadi harus taat kepada mereka. Jadi tidak boleh kemudian meremehkan kepada mereka ataupun menyakiti kepada mereka. Nah, maka hendaklah manusia itu berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Hendaklah kita sebagai mahasiswa, sebagai insan akademik ya, yang mengetahui norma-norma, yang terpelajar, harus senantiasa berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Jika salah seorang atau kedua-duanya ada di sisinya dalam usia lanjut, berada dengan kita di usia lanjut, maka jangan katakan kepada keduanya perkataan ya, atau perkataan yang tidak mengenakan mereka, serta tidak boleh membentak keduanya, memukulkan tangan, menghentakkan kaki, karena hal itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana kemudian Allah akan ridho kepada kita? Bagaimana kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan kalau orang tua kita murka terhadap kita? Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, yang ahsan, yang baik, sehingga kedua orang tua itu akan merasa senang. Nah, berikut ini adalah bagaimana menumbuhkan etika kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah lebih mengutamakan ridho dan kesenangan orang tua daripada ridho diri sendiri, teman atau sahabat-sahabat yang lainnya. Utamakan mereka. Mumpung mereka itu masih ada di sisi kita. Mumpung mereka itu masih sehat, mumpung mereka itu masih bisa kita layani. Maka utamakan mereka. Ridho mereka lebih kita utamakan dibandingkan dengan ridho-ridho yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mentaati seluruh apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua, baik yang sesuai dengan keinginan maupun yang tidak sesuai dengan keinginan anak atau keinginan kita. Jadi ada kalanya nasihat-nasihatnya itu kadangkala tidak mengenakan kita atau kadangkala berseberangan dengan pendapat kita, namun sebaiknya kita tetap mentaatinya selama itu perintahnya itu perintah yang baik. Selama apa yang diperintahkan tersebut tidak berdampak pada kemaksiatan, kita jalankan nasihat-nasihat mereka, kita taati perintah-perintah mereka. Dan terakhir adalah memberikan kepada mereka kado terindah yang telah diinginkan oleh kedua orang tua, oleh orang tua mereka. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memberikan kado terindah kepada orang tua kita? Bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa memberikan kado terindah kepada orang tua? Sesuatu yang sederhana, tetapi itu merupakan bentuk perhatian, dan dengan bentuk perhatian itu akan menjadikan orang tua menjadi senang dan ridho terhadap kita. Kalau orang tua senang dan ridho kepada kita, insya Allah di dalam kehidupan, dalam proses menuntut ilmu, maka kita akan banyak kemudahan. Nah, berikut ini adalah akibat anak durhaka kepada orang tua. Yang pertama tentu adalah dimurkai oleh Allah. Jadi anak yang durhaka itu pasti akan dimurkai oleh Allah. Dan tentu akan menghalangi doa dan menggelapi kehidupan. Kalau doa tidak diijabah oleh Allah, kalau doa sudah terhalang, maka kehidupan ini tentu akan menjadi gelap. Tentu kehidupan ini sudah kemudian hilang dari maknanya. Maka tidak heran ketika anak yang durhaka kepada orang tua itu akan mendapatkan celaka di dunia dan di
di akhirat kan. Dan di situ akan dilaknat oleh Allah, bahkan dikeluarkan dari keagungan Allah dan amal kebajikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kemudian sama-sama kita pahami agar kita tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, tetapi menjadi anak yang senantiasa taat kepada orang tua. Dan hikmah serta manfaat beretika kepada orang tua adalah pertama adalah termasuk sebab masuknya seseorang itu ke surga. Karena kebaikan-kebaikan itu, karena ketaatan-ketaatan itu. Yang kedua merupakan salah satu sebab-sebab diampuninya dosa-dosa seseorang. Kemudian sebagian ulama ini mengatakan bahwa dengan beretika baik, bermoral, beradab pada orang tuanya itu akan bertambah umur, bertambah rezeki, dan juga ilmu yang didapatkan pun juga merupakan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Dan kesimpulan pada pertemuan ini bahwa mentaati perintah orang tua kita harus kita jalankan selama bukan untuk maksiat. Yang kedua, kita juga tahu bahwa harta orang tua harus dijaga, tidak boleh dihamburkan secara percuma atau bahkan untuk perbuatan maksiat. Sehingga kita tidak akan menuntut sesuatu yang sia-sia atau hanya berupa sesuatu hal yang menghambur-hamburkan harta. Dan yang ketiga, kita juga harus meyakini bahwa bila orang tua kita kekurangan atau membutuhkan pertolongan, maka kitalah orang pertama yang wajib menolong mereka. Namun itu hanya sebatas keyakinan bila tidak ada ikatan janji dengan sikap kita. Semua itu akan terwujud dalam bentuk wacana saja. Tidak bisa terbentuk menjadi bakti terhadap orang tua. Oleh karenanya, itu semua harus benar-benar kita jalankan. Tidak hanya sekedar keyakinan, tidak hanya sekedar kemudian kita berkomitmen, tetapi dengan komitmen itu benar-benar kita jalankan untuk senantiasa menghormati, beretika kepada orang tua kita, berbakti kepada mereka. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah suatu bentuk ibadah yang diutamakan dan merupakan salah satu untuk meraih surganya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya mulai saat ini kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah ada dan bisa tumbuh seperti sekarang ini kalau bukan karena kasih sayang kedua orang tua kita. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mentaati segala perintah kedua orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Senantiasa kita bisa beretika kepada kedua orang tua kita. Kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.